Biasanya banyak yang ikut aktif di awal, nah lama-lama berkurang, hilang. Iya. Nah, tapi Youth Voice Now, suarakan sekarang. Oke, halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan podcast Youth Voice Now, suarakan sekarang. Jadi kali ini kita akan kembali lagi dengan satu episode yang cukup spesial pada hari ini, dimana kita kedatangan tamu, salah satu sponsor terbesar kita dari Youth Voice Now, yaitu dari Child Fund International. Sedikit gambaran teman-teman, Child Fund International ini adalah salah satu organisasi pengembangan dunia yang berfokus pada anak, yang memberikan bantuan kepada anak dalam menghadapi kemiskinan dan permasalahan lainnya. Nah, kita langsung saja. Kali ini saya dan juga sudah berada di samping saya tamu kita hari ini sangat cantik, luar biasa, dan juga saya ditemani salah satu host dari Youth Voice Now. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Yusuf Jirianto, biasa disapa Yeri. Kali ini akan menemani Kak Selvi. Kita akan sama-sama berbincang, sama-sama menceritakan tentang kayak apa itu Child Fund, programnya apa saja, dan kira-kira menyasar untuk siapa dan lain sebagainya. Nanti kita kupas sama-sama. Oke, kita kenalan langsung ke Ibu. halo orang muda. Terima kasih buat kesempatan itu bisa berada di kursi panas dari teman-teman Youth Voice Now. Luar biasa semangat yang diberikan. Nama saya Chandra. Dalam Child Fund saya posisinya adalah Partnership Portfolio Manager. Kalau biasa teman-teman itu atau adik-adik atau orang muda itu memanggil saya tuh kadang Kak Chandra atau Kak C. Jadi silahkan adik-adik mau memanggil apa saja. Jadi kalau dipanggil saya pasti nyaut. Yang penting sudah dipanggil, iya. Ada inisialnya juga. Kak Chandra ini kira-kira tamu yang keberapa? 3.900. Wow. Bersyukur sekali kalau 339,1 ya. Harus ada kumanya. Kumanya Biar unik. itu manusia yang seperti apa ya? Oke, baik Kak, saya panggilnya kakak saja ya biar lebih akrab. Jadi kita kali ini nih mau diskusi tentang bincang-bincang lah, lebih ke bincang-bincang tentang apa itu Child Fund dan hubungannya dengan Youth Voice Now. Jadi mungkin pertama-tama saya bisa tanya dulu Kak, apa itu Child Fund-nya? Iya, terima kasih Kak Selvi. Jadi awalnya Kak Selvi udah sampaikan loh Child Fund itu apa. Jadi terima kasih sudah membantu melakukan sosialisasi buat penonton ya, bahwa Child Fund adalah salah satu lembaga internasional yang fokusnya pada apa? Pemenuhan hak-hak anak dan orang muda. Dengan sasaran program kami adalah anak usia 0 sampai dengan 24 tahun. Jadi fokusnya ke anak, usianya usia anak. Tetapi ada juga nih intervensi yang kita lakukan untuk anak ketika dia beranjak remaja. Gitu. Nah, terus tadi ada pertanyaan hubungannya sama Youth Voice Now apa ya? Nah, hubungannya adalah bagaimana kita Child Fund memberikan kesempatan untuk orang muda bisa berinteraksi lebih maksimal lagi lewat project Youth Voice Now ini. Gitu. Gitu. Berarti kalau secara tidak langsung Youth Voice Now juga merupakan salah satu project ya dari Child Fund. Betul sekali, karena di Youth Voice Now ini kami memberikan kesempatan kepada orang muda untuk bisa menyuarakan Bersuara. iya, jadi Youth Voice Now itu kan orang muda, suarakan. Nah, jadi bagaimana orang muda bisa menyuarakan apa yang dia lihat sebagai hal-hal yang perlu mendapat perhatian juga. Jadi ada kesempatan buat orang muda terlibat gitu. Berarti orang mudanya harus peka ya. Benar. Isu-isu lingkungan, isu-isu di sekitar. Iya. Jadi kalau biasanya kan orang bilangnya gini, masalah itu hanya khusus ditangani oleh orang tua, ya, orang dewasa. Nah, adik-adik sendiri, Kak Selvi dan Kak Yeri,
lihat nggak ada masalah di sekitar? Wah, Pasti banyak. ada. Ada ya. Banyak. Terus pernah nggak dikasih kesempatan buat sampaikan? Iya. Kayaknya belum. Nah, inilah kenapa ada Youth Voice Now Project. Termasuk Kak Selvi dan Kak Jerry yang melakukan bagian dari intervensi ini, memberi kesempatan kepada orang muda lain yang ada di sini ataupun di mana aja untuk menyuarakan apa yang mau disampaikan. Gitu. Diberikan wadah. Jadi sebagai wadah untuk orang muda supaya bisa menyuarakan, menyampaikan apa yang menjadi Permasalahan orang muda. permasalahannya yang perlu disuarakan gitu. Betul. Oke, berarti itu tentang kaitannya dengan Youth Voice Now. Kira-kira tentang Celvan sendiri nih, sejarahnya kira-kira sampai berapa ya? Sejarahnya tuh panjang sekali. Panjang ya. Mau Berdiri. berapa lama? Oke, sesingkatnya ada lah. iklannya loh. Wah, nanti lewat di bawah sini. Nanti di ini sama konten kreatornya ya dibikin ini ya, Editor ada tolong. websitenya Calvan. Jadi informasi tentang Calvan tuh banyak, bisa dicari di website Calvan internasionalnya atau website Calvan yang ada untuk Indonesianya atau lewat media sosialnya Calvan. Jadi ada loh beberapa yang informasi yang bisa diperoleh. Tapi sedikit informasinya bahwa Calvan ini sudah berdiri lama sekali. Kira-kira berapa Tahun 70-an. Belum lahir. Artinya Belum, Calvan belum direncanakan lagi. jadi Calvan itu masuk ke Indonesianya itu sejak tahun 80-an diakuinya ya. Tapi saya harus double check dulu nih dengan data resminya. Tapi untuk berada dan bekerja di Indonesia, Calvan itu harus punya kesepakatan kerja dengan pemerintah Indonesia. Nah, Calvan bekerja sama lewat tanda tangan memorandum kesepahaman dengan Kementerian Sosial. Yang mana program apa yang dilakukan oleh Calvan di Indonesia harus disampaikan dalam kesepakatan tersebut, termasuk program yang dilakukan oleh Calvan dengan sasaran anak-anak dan orang muda tadi atau remaja tadi, itu ada di kesepakatan, yang mana kesepakatan tersebut akan dilihat kembali nih sama Kementerian Sosial. Setiap 3 tahun kesepakatannya dibuat. Sebelum 3 tahun berakhir, dia melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasinya dilakukannya bukan cuma Kementerian Sosial saja. Kementerian Sosial itu akan mengajak beberapa kementerian yang terkait di dalamnya. Contoh, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, kemudian bagian keamanannya ada Badan Intelijen, karena Calvan adalah lembaga internasional. Nah, itu akan melakukan monitoring dan evaluasi di wilayah kerjanya Calvan. Tahu nggak berapa wilayah kerjanya Calvan ada di mana aja? Nah, itu Ayo. yang menjadi pertanyaan PR saya untuk kita. selanjutnya. Oke. Itu pertanyaan saya selanjutnya soalnya. Jadi harus saya langsung jawab. Boleh di mana-mana Oke, saja. baik. Jadi Calvan Internasional di Indonesia bekerja di 8 provinsi. Termasuk di Nusa Tenggara Timur. Kalau dari sisi provinsinya ada 8. Berapa sih di tingkat kabupaten, Dep? Ada 31 kabupaten kota di mana Calvan bekerja. Nah, itu yang dilakukan oleh Calvan dalam komitmen Calvan dengan pemerintah Indonesia dalam hal apa? Pemenuhan hak dari anak dan remaja atau orang muda di mana Calvan bekerja. 8 provinsi, 30 berapa ya? 31 kabupaten. Berarti ini jadi pertanyaan saya nih. 31 kabupaten dan 8 provinsi itu apakah punya standarisasi tertentu untuk bisa jadi mitra kerjanya Calvan atau bagaimana? Tuh, jadi Calvan memberikan usulan ke Kementerian Sosial. Salah satunya adalah intervensi yang dilakukan oleh Calvan di wilayah tersebut tidak tumpang tindih dengan organisasi lain. Jadi kenapa tidak boleh tumpang tindih? Karena kesempatan untuk membagikan program, melaksanakan program, bekerja bersama masyarakat
itu biar ada keadilannya. Jadi misalnya Semuanya sudah ada organisasi yang A udah bekerja di situ, ya Calvan jangan di situ lagi gitu. Supaya merata. Merata, karena peran dari kami lembaga-lembaga sosial baik internasional maupun nasional adalah mendukung program dari pemerintah. Gitu. Berarti untuk setiap daerah dampingan atau kerjasama mitra dengan Child Fund itu punya programnya masing-masing. Betul, tergantung prioritas isunya. Di daerah tersebut. Iya, di 31. Nah, Calvan dalam kesepakatan dengan Kementerian Sosial, kita tuh kerjanya itu harus lewat mitra atau lembaga lokal. Kenapa? Karena kita harus bisa memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan di wilayah tersebut itu bisa berjangka panjang. Dan saat ini Calvan bermitra dengan 14 lembaga lokal untuk implementasi program dari Child Fund. Calvan. Betul. Berarti di Kabupaten Sika salah satunya itu Friend. Betul. Jadi Yayasan Friend yang ada di Flores itu menangani 3 kabupaten. Flores Timur, Sika dan Ende. Oke. Berarti untuk selama bermitra itu apa yang dilakukan Child Fund, kayak ada kaitannya dengan orang muda untuk membantu mereka itu untuk memenuhi hak-haknya dan itu tuh kira-kira apa yang dari Child Fund sendiri? Tuh, Child Fund ini ada program yang namanya energi. Jadi, tetapi itu sasarannya adalah tadi tahapan umur 15 sampai dengan 24. Pendekatan yang dilakukan oleh Child Fund dalam pelaksanaan program itu adalah berdasarkan tahapan umur. Jadi ada 3 tahapan umurnya, 0 sampai 5 tahun intervensinya apa, 6 sampai dengan 14 tahun programnya apa. Kemudian 6 sampai dengan 14 ya. 15 sampai dengan 24 tahun intervensinya apa lagi. Nah, ada program yang sifatnya adalah program jangka panjang lewat energi, di mana orang muda dilatih tentang kepemimpinan, kemudian diberi kesempatan untuk berorganisasi, kemudian dilihat lagi, disupport lagi terkait dengan pengembangan ekonomi orang muda. Jadi orang muda diberi kesempatan bicara tentang kepemimpinan. Di satu sisi dia melihat juga, wah kalau misalnya dia sudah dalam usia produktif dan harusnya sudah mulai memikirkan tentang ekonomi, bagaimana dia dilatih. Salah satunya adalah kesiapan kerja, kewirausahaan. Jadi itu salah satu intervensi. Kemudian kita lihat lagi bagaimana orang muda bisa berpartisipasi dalam organisasi dengan rasa percaya dirinya. Apa yang bisa dia lakukan? Orang muda diberi kesempatan untuk berbicara, menyampaikan pendapat bukan saja di kelompok-kelompok kecil, tetapi didengar oleh pembuat keputusan. Misalnya nih, di desa yang didampingi sudah ada kelompok orang muda kan, Karang Taruna ya. Nah, Karang Taruna ini sama. Jadi bagaimana kita memperkuat mereka untuk berbicara di tingkat desa. Misalnya dengan pemangku kebijakan yang ada. Bagaimana nih Bapak desa, ini di desa kami ini banyak sekali nih isu-isu, benar. Nah, tapi kalau dia mau ngomong sendiri, masa ngomong sama tembok? Terus kalau ngomong dengan teman-teman sendiri, terus gimana? Tidak ada tindak benar. Habis diomongan saja. Betul. Nah, jadi kita memberikan wadah untuk bagaimana orang muda terus menyuarakan apa yang menjadi isunya, apa yang menjadi perhatiannya, atau apa sih sesuatu yang ada di dalam dirinya yang dia lihat di lingkungan sekitarnya dia, harus nih cari jalan keluarnya nih. Kalau kita diamkan, ya masalahnya kan tetap Masih ada. Iya, nah kacamata berpikir orang muda kan berbeda. Jadi misalnya orang muda kan mikirnya ke depan ya. Kalau orang dewasa, orang tua mikirnya pengalaman dan kemarin. Hari ini dan kemarin. Jadi bandingkan perbedaannya itu. Adik-adik masih muda mikirnya apa? Nanti Ke depannya. Kalau orang dewasa atau orang tua mikirnya apa? Kemarin waktu itu. Betul. Nah, Dia flashback. flashback, benar sekali. Jadi
Calvan melihat bahwa orang muda kan mikirnya ke depan. Yuk bareng-bareng kita buat sesuatu, membuat perubahan, terlibat dalam perubahan tersebut dan menjadi apa? Agen perubahan itu. Tepuk tangan dong. Berarti ini Tepuk tangan untuk Calvan. Penontonnya, wah saya lihat banyak sekali ya. Ternyata ya. Teman-teman muda yang nonton. Wah, ada ada 1000 orang ya. 1000 ya? Ah, kayaknya ada nama 13. Ada 13. Oh, berarti dengan tujuan utamanya itu membuat orang muda lebih berpartisipasi bermakna lah dalam lingkungannya, lingkungan masyarakat terutama. Terus kayak dipersiapkan, makanya tadi berkesinambungan dari usia tertentu sampai dia remaja atau di usia 24 tahun. Life skill, pelatihan kehidupan kayak tadi yang masalah-masalah dia speak up-nya, cara berbicaranya. Itu tuh kan secara tidak langsung kita merasakannya pada saat kita dewasa nanti. Itu Betul. tuh penting. Ingat nggak kata Soekarno? Berikan 10 pemuda, maka akan kegunjangkan dunia. Oh, artinya apa? Orang muda? Orang muda itu punya powernya tinggi. Kuat sekali untuk itu bisa bukti membuat kan? sesuatu. Bukti loh, gitu. Benar-benar. Karena kalau orang tua pun sebanyak apapun, saya pernah dengar itu kan, orang tua sebanyak apapun itu, tapi karena orang tua pengaruhnya kecil dibandingkan anak muda, biarpun 10 semuanya konsisten. Iya, Wah, luar biasa. benar. Itu sama kayak yang Kak Chandra bilang tadi, karena orang tua mikirnya lesbian. Oh iya, betul. Kalau orang muda kan mikirnya yang akan datang. Jadi punya pemikiran untuk maju. Iya, betul sekali. Itu kesimpulan yang indah. Kenapa kita yang kesimpulan ya? Oke, jadi berarti kalau yang dari harapan Calvan sendiri terhadap anak orang-orang muda untuk berpartisipasi bermakna, kira-kira apa nih yang kayak untuk jangka panjang? Iya, jangka panjangnya kami adalah bagaimana semakin banyak orang muda terlibat dan menyuarakan. Kemudian semakin banyak orang muda yang menciptakan ruang untuk bisa lebih banyak orang muda berinteraksi, menyuarakan pendapat, bahkan terlibat dalam perubahan di wilayahnya dia, di sekitarnya dia, sebagai agen perubahan tersebut. Jadi misalnya lewat proyek-proyek yang ada, lewat keterlibatan orang muda, lewat acara-acara podcast orang muda ini, yang wow, Yang biasa. kece-kece. iya, super. Bagaimana ini bisa nih mengajak banyak lagi orang muda untuk duduk di kursi panas ini, kursi dingin, gitu. Jadi makin banyak nih, saat ini ada ribuan orang yang nonton kan. Bayangkan kalau misalnya ribuan orang lagi nih yang terlibat di podcast ini, wah rame nih. Ribuan orang lagi yang memperhatikan isu-isu orang muda. Semakin banyak yang peduli, Banyak masa depan semakin Cerah. Yes, mantap. Dan itu salah satu tujuannya Calvan melibatkan orang muda. Seperti yang tadi Kak Silvi dan Kak Jerry sampaikan, semangat orang muda, komitmen orang muda itu yang terpenting. Iya, benar. Karena kadang-kadang banyak orang-orang pemerintahan juga yang bilang kalian ini anak muda, the agent of change, Agen the perubahan. agent of change, bahasanya keren, tapi wadah untuk anak mudanya belum ada dari sisi pemerintahan. Pemerintahan, ya. Dan di sini bersyukur juga kita punya Child Fund menyediakannya untuk kita supaya bisa kerjasama bersuara menyuarakan apa yang kita punya. Gitu. Dan kalau tidak salah, saya kan sering tuh ikuti podcastnya teman-teman Youth Voice Now. Wah, keren-keren acaranya, terutama narasumber-narasumbernya. Nah, adik-adik, teman-teman juga yang ada di sini, baik yang tim media dan yang lain-lain, itu bisa meyakinkan, mendatangkan pemerintah saja itu sudah luar biasa. Iya. Apalagi berbicara, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi semakin banyak melibatkan orang muda, semakin banyak melibatkan para pemangku kebijakan, akan semakin memperluas tujuan adik-adik membuat podcast ini. Jadi itu akan menarik. Ya siapa tahu besok lusa datang Pak Bupatinya. Amin. Rencana Amin. kan Harus gitu. diagendakan. Atau Pak Wakil kan Project Youth Voice Now iya. itu melibatkan juga pemerintah. Nah, kedepannya libatkan lagi nih. Oke, Gitu. pasti. Harus Jelas. ya. Itu sudah diagendakan sejak awal. Hanya kita Mantap. berjalan pelan-pelan Betul. menuju ke Harus. sana. Kayak istilahnya kita harus
supaya mereka tahu kalau ada Youth Face Now, ada Selvan di sini, akhirnya supaya kita bisa membangun kerjasama. Iya, dan jangan lupa libatkan juga orang-orang muda hebat lainnya yang di luar sana. Banyak loh yang orang muda hebat, Punya termasuk yang di Sika sendiri, di Kabupaten Sika sendiri atau di Pulau Flores. Libatkan, semakin banyak yang terlibat kan semakin seru tuh gitu. Jadi podcastnya semakin keren. Oke, ini terkait untuk menjalankan misi kita sampai ke sana, jalan ninja kita. Kira-kira selama perjalanannya Selvan punya kayak kendala atau masalah, maksudnya tantangannya. Tantangan itu sudah pasti ada ya, tapi bagaimana kita menyikapi tantangan itu yang butuh perhatian. Jadi contoh nih, tantangannya itu adalah ketika dalam melaksanakan program kita memastikan bahwa orang memahami program kita, orang mau mendukung program kita, dan orang mau melanjutkan program tersebut. Jadi sebagai organisasi internasional tentu kami punya keterbatasan dalam memastikan keberlanjutan seterusnya setelah program ini dilaksanakan, sehingga yang kami lakukan saat ini salah satu strateginya adalah memperkuat kemitraan dengan lembaga-lembaga lokal, dengan kelompok-kelompok misalnya kayak Youth Voice Now. Kita libatkan teman-teman atau adik-adik orang muda yang ada di Sika ini untuk semakin menjaga dan semakin semangat dalam berproses serta bekerja sama dengan pemerintah. Jadi peran dari pemerintah itu sangat penting sebagai pihak yang punya tanggung jawab penuh. Kami lembaga internasional hanyalah sebagai aktor pendukung program dari pemerintah yang ada. Itu salah satu tantangan. Tantangan yang lainnya adalah bagaimana kita bisa meyakinkan semakin banyak orang muda untuk mau terlibat menjadi agen perubahan. Biasanya banyak yang ikut aktif di awal, nah lama-lama berkurang, hilang. Tapi itu tidak boleh mengurangi semangat, karena membawa perubahan memang tidak mudah. Tetapi menunjukkan bukti itu bisa, gitu ya. Jadi kayak sekarang Kak Selvi dan Kak Jiri misalnya membagikan cerita tentang podcast, membagikan cerita tentang Youth Voice Now Project ke teman-teman. Lalu dari 2 orang menjadi 4 orang, 4 orang menjadi 8 orang, 8 orang menjadi 16 menjadi 32. Mari kita berhitung. Ada pelajaran di sini. Nah, itu artinya bagaimana kita menyebarkan kabar baik itu dengan mengajak orang lain untuk terlibat, sehingga rasa memilikinya itu semakin kuat gitu. Ya, terkadang kita punya sebagai orang muda juga yang selama ini kita buat kendalanya di situ. Bagaimana caranya kita untuk membangkitkan semangat teman-teman yang lain supaya juga mau ikut satu jalan dengan kita. Tapi omong tentang program. Tadi kan kita sudah singgung juga di awal kalau setiap daerah punya program kerjanya masing-masing, tergantung permasalahannya. Nah, kira-kira pertanyaan dari teman-teman nih, apa yang membuat Selvan tertarik untuk mengambil isu lingkungan dan juga kekerasan di Kabupaten Sika? Oke, jadi sebenarnya lingkungan dan kekerasan itu ada di mana-mana, ya. Jadi kita harus bisa melihat bagaimana isu tersebut bisa diakomodir. Nah, karena Selvan bekerja kebetulan juga kan di Kabupaten Sika. Nah, kita melihat bagaimana dampak-dampak itu. Sika juga termasuk wilayah yang dari sisi kebencanaan juga banyak dan pernah mengalami kan. Nah, itu bagian dari peran dan informasi yang tidak boleh putus, sehingga orang muda yang ada saat ini pun melihat, oh sejarahnya Sika kan dulu begini. Ceritanya dari orang-orang tua dulu tuh seperti ini. Nah, ada nggak sih hubungannya dengan kekerasan akibat dari isu-isu lingkungan? Jadi isu lingkungan ini kan dampak dari apa? Perubahan yang dilakukan manusia. Jadi kita melihatnya tuh seperti itu. Nah, kalau misalnya proyek ini ada, kemudian akan kita lakukan lagi di wilayah yang lain pun sama. Jadi
kita memastikan bahwa isu yang ada di wilayah tersebut bisa terakomodir dengan intervensi yang dilakukan oleh Calvan dan mitra. Berarti kira-kira ini ada satu pertanyaan nih untuk terkait bagaimana cara kita membantu orang muda untuk pemenuhan haknya. Kira-kira siapa-siapa saja sih yang kayak terlibat, kayak pemangku-pemangkunya yang bertanggung jawab dan harus terlibat dalam hal melancarkan ini kegiatan programnya. Oke. Kalau untuk orang muda untuk siapa saja itu adalah kewajiban semua orang ya. Tidak ada pembatasan sebenarnya karena masing-masing punya peran sendiri-sendiri. Tetapi bagaimana sih kita melibatkan benar-benar orang yang tepat? Nah, itu jadi misalnya pemangku kebijakan. Siapa sih yang harusnya memastikan orang muda semua lini di pemerintahan itu punya kewajiban. Karena orang muda kan tidak kita batasi, tidak dibatasi dari sisi usia, tidak dibatasi dari sisi jenis kelamin, tidak dibatasi juga dari isu, tidak dibatasi juga dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang muda itu sendiri. Jadi kan banyak ya yang mau dilihat. Kalau misalnya orang mudanya ahli dalam media dan komunikasi, nah kita mau batasi siapa coba? Nah, atau justru itu adalah kelebihan yang harus kita bukan manfaatkan, tetapi memberi kesempatan. Memanfaatkan kan katanya kayak enak gitu ya. Gitu. Jadi bagaimana diberi kesempatan juga untuk terlibat. Jadi keterlibatan orang muda dan keterlibatan pihak-pihak yang lain itu sama porsinya dengan peran dari masing-masing. Oke. Jadi mau tanya, masih ada tanya lagi? Kayak itu sangat menarik dari tadi kita berbicara tentang dia punya program kerjanya, kesenambungan usia, dia punya programnya kan dari usia anak sampai usia remaja, mempersiapkan kehidupan. Nah, mengajak juga pemerintah untuk bisa bergabung, kita sama-sama kerjasama untuk memajukan kehidupan anak dan remaja. Kamu malah simpulkan lagi. Kamu nggak nanya. Kamu nanya. Nah, terima kasih sudah disimpulkan. Oke. Baik, kalau gitu kita sekaligus closing statement saja ya, Kak. Portfolio manager. Ya, Kakak sebagai partnership portfolio manager. Nah, pesannya kepada orang muda di Kabupaten Sika dan juga di Youth Voice Now, kira-kira apa pesannya untuk harapannya ke depan terkait project Youth Voice Now? Oke, harapan saya adalah orang muda di Sika adalah orang muda yang hebat, orang muda yang punya kreativitas, punya keterampilan, dan punya masa depan. Bersama-sama, mari kita membangun Indonesia melalui Sika. Ya, jadi kita tidak pernah tahu bahwa suatu saat orang muda yang ada di Sika bisa jadi pemimpin Indonesia atau pemimpin dunia. Amin. Siapa tahu sama-sama dari kita. Iya dong. Amin. Jadi biarkan mimpi besar itu menjadi mimpi bersama. Jadi siapa tahu ya, kita tidak pernah tahu gitu kan. Tapi berikan ruang, dan orang muda silahkan suarakan apa yang menjadi isu yang harus disuarakan. Ya, isu yang harus disuarakan, suarakan apa yang menurut adik-adik harus disuarakan kepada siapa dengan cara yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi sekarang ini kan media sosial mana-mana ya. Nah, gunakan media sosial dengan bijak, suarakan apa yang menjadi pusat perhatian dari adik-adik sehingga apa yang diperjuangkan itu tidak sia-sia, tapi punya hasilnya. Iya, benar. Jangan hanya asal suara, tidak bisa bertanggung jawab. Tidak ada data. Aduh. Nah, itu jangan. Kamu harus belajar di Youth Voice Now. Iya. Makanya bergabung di Youth Voice Now. Oke, yang iklannya ada di sini. Iklannya lewat. Oke, kalau gitu podcast kita hari ini selesai di sini, tapi tidak akan selesai. Artinya kita koma dulu ya. Oke deh. Wah. Selanjutnya, jadi untuk teman-teman yang mau punya
komentar atau pertanyaan tentang Youth Voice Now atau Child Fun, silakan komen di bawah. Dan kalau punya request tentang Materi. konten-konten atau bintang tamu selanjutnya, silakan komentar juga di bawah. Nanti kita akan balas dan juga kita usahakan untuk direalisasikan. Jadi Intinya jangan lupa pertama Apa? subscribe Nah. dan komen. jangan lupa subscribe, like, Komen, share. dan share. Berbagi ke teman-teman sekalian supaya banyak yang gabung di Youth Voice Ya. Now. Ulang-ulang, jangan lupa subscribe, Subscribe. like, Like, komen, dan Share. share. dan share sebanyak-banyaknya. Oke, jadi sampai sini saja. Kita sampai jumpa lagi di podcast Youth Voice Now. Suarakan sekarang. Yeah. Oke. Youth Voice Now, suarakan sekarang.